Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali perkuliahan pada semester genap 2020-2021 mata kuliah bioinformatika kelas C. Ini pertemuan pertama pendahuluan. Semoga Anda semua pulang dari kafe ya, kerja praktek sehat-sehat selalu. Sudah dalam lindungan Allah. Baiklah, mata kuliah bioinformatika ini diberikan pada semester 6. Syarat perkuliahannya telah mengikuti mata kuliah biologi molekuler dan teknik analisis biologi molekuler. Di sini yang akan Ibu berikan pada siang ini deskripsi mata kuliah, pengertian, dan sejarah perkembangan bioinformatika. Terakhir yaitu Human Genome Project. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah tentunya menggunakan akses internet ya. Pastinya nanti menggunakan berbagai software. Jadi kita mengambil informasi data urutan DNA, RNA, asam amino, protein dari gene bank, istilahnya gene bank. Jadi bank gene gitu misalnya di sana akan tersedia data-data gen target yang ingin kita cari secara online dari internet. Lalu kita analisis data-data tersebut dengan berbagai tools dan program bioinformatika yang terkait tujuan kita menganalisanya. Perkuliahan ini terdiri 2 SKS. Jadi seperti biasa 7 pertemuan di UTS sebelum UTS, lalu UTS, dan 7 pertemuan setelah UTS, lalu UAS. Tim pengajarnya ada Ibu Oktira Roka Aji, saya sendiri, lalu Ibu Nurul Suwartiningsih. Jadi mungkin teman-teman berpikir kelas A, kelas B, kelas C, nanti dosennya akan berbeda-beda. Tidak, di sini kita kelas A, kelas B, kelas C nanti akan belajar dengan Ibu, belajar dengan Bu Oktira juga, dengan Bu Nurul juga, sesuai dengan topik yang akan kita berikan nantinya. Jadi materi apa saja sebelum UTS? Pertama, pada pertemuan pertama kita pendahuluan dulu. Lalu di pertemuan kedua akan belajar tentang database, gene bank, dan database protein. Jadi nanti bagaimana cara mencari database dari gen-gen target dan protein-protein target, apa saja software yang digunakan. Lanjut, kita menganalisis pensejajaran dengan BLAST system. Jadi basic alignment di sini menggunakan software aplikasi software online berbasis website nanti di NCBI. Ananda semua akan belajar bagaimana mensejajarkan sekuen gen atau protein yang Anda dapatkan, misalnya dari sequencing. Sudah belajar sequencing waktu teknik analisis biomol dengan saya, masih ingat ya? Data mentah sequencing itu seperti apa, lalu itu yang kita olah, kita edit nanti, kita bersihkan, lalu kita gabungkan pembacaan forward sama reverse primernya, masih ingat PCR. Nah, itu yang kita sejajarkan nanti sekuen-sekuennya dengan data dari gene bank-nya. Berikutnya akan belajar konstruksi pohon filogenetik, mikroba, dan hewan. Nah, di sini pertemuan 4 dan 5 akan melihat bagaimana menganalisis juga lalu membuat, Ananda sudah bisa membuat pohon filogenetik, baik itu nanti data dari database yang menggunakan mikroba atau dari hewan. Nah, di sini misalnya belajar kekerabatan beberapa jenis ikan, misalnya ikan mujair, ada
ada berapa jenis ikan mujair, tipe-tipenya, jenisnya. Nah, itu dipelajari kekerabatannya. Nanti dibikin filogenetiknya secara molekuler ya. Nah, nanti dibikin data filogenetiknya. Lalu analisis variasi genetik dalam populasi. Nah, ini pertemuan 6 dan 7. Berikutnya UTS. Lalu setelah UTS, desain primer. Nah, di sini Ananda semua belajar bagaimana mendesain primer untuk mengamplifikasi gen target, baik itu di mikroba atau di hewan, prokariot maupun sel eukariot maupun prokariot targetnya. Pasti masih ingat ya, belajar biologi molekuler dulu, beda prokariot dengan eukariot gennya gimana. Yang si prokariot tidak ada intron, yang eukariot ada intron, masih ingat. Jadi si prokariot semuanya gen itu menghasilkan protein. Kalau si eukariot, dia akan ada proses splicing. Jadi gen target kita desain primernya gimana? Nah, ini nanti ada desain primer 16 sRNA juga, atau nanti di eukariot misalnya mendesain primer gen insulin misalnya. Nah, otomatis nanti si primer yang kita desain ini ketika kita gunakan pada saat PCR, primer forward sama reverse, itu akan mengamplifikasi, memperbanyak gen insulin. Ini lanjutannya ke biologi teknik analisis biomol yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Next adalah identifikasi dan analisis SNP. SNP ini disingkatnya SNP adalah single nucleotide polymorphism. Jadi mengidentifikasi satu basa nukleotida yang mengalami mutasi atau mengalami perubahan. Mutasinya sudah belajar di biomol, ada mutasi titik. Nah, di mana dia bermutasi? Masih ingat juga di TABM di real time PCR kalau nggak salah saya sama RMLP menganalisis SNP ini. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisis SNP dengan menggunakan nanti metode sequencing atau metode real time PCR. Nah, pakai software apa? Lalu gimana cara kita mengetahui data SNP dari suatu gen? Misalnya gen sitokrom, apa aja yang ada SNP SNP apa saja yang ada di gen sitokrom, SNP apa saja yang ada di gen KCNJ11. Nah, data-data SNP ini dilaporkan dari berbagai peneliti di dunia, misalnya dari Afrika, Asia, Jepang, misalnya ya, itu melaporkan ke data NCBI GenBank tadi. Oh, mereka menemukan normalnya bahasa T, lalu berubah menjadi T. Ternyata ketika kita melakukan di Indonesia dengan populasi sampel pasien diabetes di Indonesia, kita melihat SNP-nya itu bukan T berubah C, tapi T berubah menjadi A misalnya, basa nukleotidanya. Ini juga menggunakan software-software untuk analisisnya nanti. Lalu ada analisis protein. Lanjut analisis protein di pertemuan 34 setelah setelah UTS. Nah, ini mempelajari bagaimana cara mengambil struktur 3 dimensi, 2 dimensi, struktur primer si protein, lalu bagaimana mempelajari strukturnya, interaksinya antara asam amino dan asam amino. Nah, di sini setelah analisis SNP ya, protein. Setelah belajar protein, lalu kita masuk lagi belajar analisis potensi suatu senyawa terhadap protein target. Jadi selama ini mungkin belajar teknik separasi senyawa metabolit sekunder, misalnya quercetin. Nah, quercetin itu merupakan salah satu turunan metabolit sekunder. Lalu fungsinya apa? Nah, gimana caranya? Bentuk apa sih struktur senyawa quercetin itu? Nah, di sini belajar mengambil senyawa quercetin di softwarenya, misalnya PubChem. Nah, diambil quercetin di sana, lalu kita belajar juga analog-analognya, lalu kita cari tahu nih,
gimana potensinya, target proteinnya siapa ini si quercetin ini. Lalu kita belajar penambatan suatu senyawa terhadap protein target. Ini lebih ke protein antara ligan dan reseptor. Ini molecular docking istilahnya, penambatan suatu senyawa. Tapi di sini molecular docking itu kan besar ya, cakupannya luas dan tidak bisa untuk sekali pertemuan. Kita belajar basicnya dulu, pengenalan dulu, lalu kita belajar one click docking saja dulu untuk di taraf S1. Nah, selanjutnya kita belajar bioinformatika forensik. Nah, di sini bagaimana cara mengidentifikasi misalnya kecelakaan pesawat terbang, lalu mengidentifikasi korban, ini siapa. Nah, ini belajarnya di bioinformatika forensik. Oke. Nah, next. Di sini kontrak perkuliahannya kuis 20%, jadi kita setiap pertemuan itu nanti ada kuisnya dan ada tugasnya. Di sini tidak ada UTS dan UAS ya. Jadi bioinformatik itu punya project, jadi setiap pertemuan mahasiswa punya project apa yang dikerjakannya. Misal tadi contohnya membuat kontrak sini rekonstruksi ya, konstruksi pohon filogenetik mikroba dan hewan. Pastinya kalian akan bikin project tugas ini, lalu dilaporkan. Analisis pensejajaran, kalian akan belajar mensejajarkan data dengan menggunakan BLAST di NCBI. Nah, di setiap pertemuan akan ada project yang akan diberikan yang nantinya ini menjadi nilai UTS. Begitu juga dengan setelah UAS, setelah UTS. Desain primer, nanti mahasiswa harus bisa mendesain primer target gennya, lalu memeriksa kualitas primernya, untuk PCR-nya, program PCR-nya apa. Ini satu project juga, identifikasi SNP, semuanya sampai terakhir. Jadi tidak ada UTS dan UAS, yang dijadikan UTS adalah project per pertemuan tadi. Kehadiran di sini 5%, keaktifan 5%. Jadi semisal mahasiswa tidak mengumpulkan tugas per pertemuan, maka otomatis nilai persentase UAS dan UTS-nya akan berkurang. Peraturannya, di sini saya kasih toleransi keterlambatan 5 menit, atau bagi yang susah sinyal perkuliahan tidak bisa dilakukan dengan sinkron menggunakan Zoom, silahkan belajar melalui video yang nanti Ibu upload dan dipelajari. Nah, untuk yang tidak bisa mengikuti, silahkan dibikin resume perkuliahan dan diupload untuk mengganti nilai kuisnya. Gitu. Lanjut, yang kedua, ketika kuliah praktek, ini semuanya praktek ya, jadi usahakan tidak boleh alfa. Karena kalau kalian alfa, otomatis kalian tidak akan bisa melakukan proyek yang diberikan, tugas yang diberikan, karena tidak paham nantinya. Lanjut, selama perkuliahan berlangsung, diwajibkan menggunakan laptop yang dapat difungsikan dengan baik dan pastikan akses internet baik. Kenapa harus menggunakan laptop? Karena kita langsung praktek menggunakan software-nya. Dan di sini akan diberikan software-software nantinya kita share linknya di Google Drive, lalu mahasiswa silahkan di-download dan di-install di komputernya, di laptopnya masing-masing. Kenapa harus install? Karena nanti ketika saya mempraktekkan langsung di laptop saya memberi kuliah, mahasiswa juga mencobakan di laptopnya masing-masing. Karena di sini belajar informatik tuh learning by doing ya, belajar itu dengan melakukan. Karena kalau cuma teori, tidak melakukan, berulang-ulang, kalian tidak akan paham dan pastinya akan lupa. Saya pun demikian. Dulu waktu saya kuliah, S2 saya desain primer, S3 saya desain primer sendiri, karena sudah lama, misalnya 3 tahun saya sudah tidak berdesain primer lagi untuk amplified gain target saya, pastinya saya akan lupa. Nah itu balik lagi, buka lagi catatan,
dulu dan gimana belajar lagi. Nah, sudah lupa, oh ini ambil, pasti ada yang ketinggalan satu atau dua step, oh ini. Nah, makanya dilakukan terus berulang, apalagi kalau kita baru mengenal, baru belajar bioinformatika. Enak belajarnya, tinggal kalian mengali satu-satu, oh ini apa fungsinya dari software tersebut. Dan juga mohon diperhatikan di sini softwarenya pada umumnya, bukan pada umumnya ya, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi semisal kalau kurang paham, monggo dicatat, gunakan note, catatan, oh ini fungsinya apa, ini apa, dicatat sendiri, jadi nanti pas mengulang kembali belajar, kalian lupa artinya yang dijelaskan oleh Ibu, kalian sudah ada catatan, not penting, istilah-istilah penting, langkah-langkah yang harus dikerjakan ketika melakukan latihan atau project nantinya. Sama satu lagi pengalaman saya sendiri ketika belajar bioinformatik, kalian akan membuka banyak software nantinya, usahakan memori laptopnya atau juga nanti menyimpan data, menginstal, lalu membuka agar prosesnya cepat, tidak berat, monggo dikurangin. Misalnya kalau selama ini ada install program yang terlalu berat, games atau nonton film, lalu banyak folder-foldernya dipakai untuk menyimpan film Korea misalnya. Kan banyak tuh memakan memori, dihapus dulu biar nggak terlalu berat, nanti ketika kalian buka file-file kalian, itu prosesnya cepat gitu. Jadi kalau loadingnya lama, laptopnya berat, itu nanti ketinggalan nanti langkah-langkah ngerjainnya ketika kita praktek. Sampai di sini ada pertanyaan dengan perkuliahan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, monggo, Mas Diba. Untuk proyeknya itu individu atau kelompok ya, Bu? Individu, tidak ada kelompok. Jadi satu orang mengerjakan satu proyek masing-masing. Jadi usahakan semisal kalian interestnya kemana? Ke hewan atau ke mikroba misalnya, atau ke misalnya ke kesehatan, ke medik. Nah, mulailah dari awal fokus di satu topik yang jadi ketika kalian mengerjakan nanti sebelum UTS belajarnya ini. Nah, kita balik lagi sebelum UTS belajarnya database GenBank. Kalian tertariknya ke mikroba nih, mikrobiologi. Saya tertarik tentang bakteri asam laktat, mulai cari lactobacillus. Analisis pensejajaran BLAST, saya mensejajarkan sekuen hasil data dari sequencing lactobacillus, apa saja sekuennya. Konstruksi pohon filogenetik, saya mengambil data-data bakteri asam laktat yang ada, lalu saya bikin pohon filogenetiknya. Lalu variasi genetik populasi, fokus juga ke sana. Dan juga mendesain primer, saya mau desain primer khusus untuk bakteri asam laktat. Misalnya apa? Oh, bakteri asam laktat tipe A, dia menghasilkan enzim ini. Lalu saya ingin mendesain primer bakteri asam laktat tipe A yang memproduksi enzim A yang jadi spesifik primernya untuk bakteri tersebut. Identifikasi dan analisis NIP. Nah, nanti apakah ada perubahan nggak basa-basa nukleotida bakteri asam laktat yang tipe A yang sudah dilaporkan? Ada mutasi nggak? Nah, itu dipelajari. Nah, lanjut lagi di protein. Proteinnya mungkin ambil enzim yang diekspresikan, yang dihasilkan oleh bakteri ini, ada nggak gitu. Lalu potensi senyawa target. Nah, ini mungkin ambil satu senyawa, lalu ditargetkan ke si protein yang dipelajari tadi. Jadi, dari awal itu sudah mengarah. Jadi kalian dari awal itu sudah teratur. Oh, saya ke mikrobiologi. Oh, saya mau ke zoologi. Misalnya, Mas Afnan ada di sini? Masuk, Mas Afnannya? Lagi KP, Bu. Gimana? Lagi KP, Bu.
Oh, terus nggak masuk kuliah? Nggak. Enggak tahu, Nah, Bu. Saya tanya. saya lihat statusnya Mas Afnan lagi senang katak. Nah, atau Mas Yosa ular. Nah, diambil tuh dari awal katak apa marker gen yang spesifik yang untuk mengidentifikasinya atau apa ular atau apa yang berkaitan dengan hewan-hewan yang mereka kalian senangi misalnya. Itu yang menurut saya kalau kalian senangnya ini lalu saya mengerjakan tugas-tugas kuliah saya berhubungan dengan apa yang saya senangi itu kalian akan menikmati belajarnya. Itu kalau menurut Ibu ya. Lanjut, di sini sudah ada lagi yang ingin bertanya mengenai peraturan kuliah, tugas, sampun. Kalau tidak ada, Maaf, Bu, oke? saya mau tanya lagi. Nah, monggo. Berarti untuk proyeknya kita bisa milih mau mikroba atau hewan gitu, Bu? Boleh, silakan. Bukan saya yang menentukan, bukan dosen menentukan. Tapi nanti kalau untuk yang data-data sekuen yang akan diberikan, misalnya ada proyek-proyek tertentu, subtopik yang mungkin mahasiswa tidak bisa dapatkan, mungkin nanti dosennya yang memberikan, gitu ya, menentukan. Seperti itu. Kayaknya nanti di pertemuan SNIP, saya yang berikan gen-gennya. Nanti silakan mahasiswa memilih yang mana yang diinginkan gen targetnya. Sampun, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, kita lihat video dulu. Mati videonya. Oh, nggak bisa di running videonya ya? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Sudah. Oke. Kalau seperti ini kelihatan nggak ya? Nggak juga. Oke, sepertinya PPT-nya tidak bisa di videonya ya. Saya berikan nanti linknya saja.
Bisa terlihat PPT-nya, Nanda? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Kita masuk ke pengertian dan sejarah perkembangan bioinformatika. Nah, pengertiannya dulu, apa itu bioinformatik? Jadi, bioinformatik itu adalah satu ilmu yang merupakan interaksi dari berbagai disiplin keilmuan, biologi, matematika, medicine, computer science, yang nantinya mengolah satu kompleks data sehingga data itu bermanfaat nantinya untuk seperti pada kesehatan, nanti contoh lagi aplikasinya untuk menentukan identifikasi hewan. Nah, di sini kita belajar di bioinformatika itu bukan ilmu biologi saja, kita belajar logaritma, cara mengolah data juga, dan computer science juga. Jadi nanti akan terbiasa ya dengan istilah-istilah computer science. Di sini itu merupakan aplikasi computer science, informasi teknologi untuk biologi dan medicine, teknologi informasi untuk ilmu biologi dan kesehatan. Jadi dia ilmu bioinformatik ini make it possible to analyze large quantities of complex biological data. Jadi data yang besar biasanya can be used to search biological database, compare sequence, and draw molecular structure. Jadi kemarin saya pengalaman mau analisis sequencing genom. Sequencing genom itu 93.000 base pair. Kalau tidak salah saya, gennya 93.000 base pair targetnya gitu loh. Nah, itu membutuhkan big data sekitar 100 giga kalau nggak salah saya. Nah, big data yang seperti ini itu nggak bisa kita install di komputer kita taruh di komputer, di laptop kita atau apa enggak. Nah, itu sama kayak cloud gitu loh. Kalian menyimpan di drive atau cloud. Nah, itu kita beli. Nah, nanti di situ kita menyimpan database kita gitu loh. Nah, di sini sama kayak NCBI tersebut. Nah, di situ ada big data yang semua peneliti mengirimkan, menyampaikan data-data hasil penelitiannya. Kenapa kita membutuhkan, why do we use bioinformatics? Karena dia bisa menyimpan lalu retrieve biological information database. Jadi ketika Mas Yosa menemukan ular yang belum teridentifikasi, ini tipe ularnya apa, nama spesies ularnya apa ya, kok saya tidak tahu gitu. Secara morfologi belum ada, cari bukunya, cara morfologi, oh ini nggak ada. Lalu diisolasilah DNA-nya, digunakanlah misalnya gen target, menggunakan primer gen target marker apa gitu untuk yang spesifik hewan, lalu di sequencing, lalu di blast, lalu disejajarkan dengan data yang ada, database yang ada di NCBI di seluruh dunia ya, yang sana. Oh, ternyata ada kesamaan dengan orang yang telah melakukan penelitian, melakukan hal yang sama di Afrika. Oh, ini spesies ini. Nah, jadinya kesamaannya 98%. Nah, nama ular yang Mas Yosa spesiesnya tadi udah diketahui gitu, dan udah diteliti, jadi tahu gitu. Lalu compare gen sequence, lalu kita mengcompare sequence gen yang kita dapatkan. Lalu memprediksi fungsi dari gen, protein, baik itu yang belum diketahui maupun yang tidak diketahui. Jadi kita pengen tahu fungsi gen ini apa ya, misalnya kita mengisolasi, lalu mengamplifikasi gen ini fungsinya apa, nah itu ada di big data, protein lagi.
kita mendapatkan menghasilasi protein, tapi kita nggak tahu nih protein kita ini fungsinya apa, lalu kita laporkan, kita sejajarkan dengan database. Nah, sekarang kita bisa tahu fungsi protein kita. Atau gini, kita punya senyawa metabolit sekunder, lalu kita punya strukturnya, kita nggak tahu fungsinya apa. Kita kasih gunakan software di bioinformatik, kita tahu fungsinya apa. Kita belajar. Ini kalau tidak ada data, kita lihat struktur protein yang similarity-nya mendekati dengan protein yang kita miliki. Lalu search for previously known function of a gene. Nah, jadi misalnya saya mau penelitian, saya mau lihat gen ini fungsinya apa sih? Nah, kita tinggal cari di NCBI, cari di data-data bioinformatik, fungsi gen ini apa yang mau kita teliti. Compare data with other researcher. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang, membandingkan, compile atau distribute data for other researcher. Nah, ini juga bisa satu topik penelitian. Jadi kalian mengumpulkan semua data yang ada penelitian, misalnya tentang DM, tentang pasien DM, saya contoh di kesehatan tentang DM gen KCNJ11 polymorphisme gen KCNJ11 atau single nuclear polymorphism gen KCNJ11. Kalian mengumpulkan seluruh data yang dilaporkan oleh orang dari Cina, dari Jepang, dari Rusia, dari Syria, dari Afrika, lalu kalian compare, lalu kalian bandingkan. Itu merupakan suatu topik penelitian kajian bioinformatik juga. Gitu. Jadi nggak selalu yang dikaji itu di laboratorium, baik dulu ya, kalau dulu cuma ada dua ya, in vivo sama in vitro. In vivo langsung ke makhluk hidupnya, in vitro artificial environment seperti kultur, PCR, nah itu in vitro. Nah, sekarang ada lagi yang dipenuhi lagi, itu namanya kajiannya in silico, yaitu berbasis database bioinformatik. Latar belakang bioinformatika, karena kemajuan bioteknologi dan teknologi informasi ini mendukung untuk berkembangnya ke ilmu bioinformatik. Di latar belakangi adanya ledakan data, jadi banyak banget data observasi biologi sebagai hasil yang dicapai dari kemajuan data. Jadi kita perlu menyimpan data ini sebagai informasi. Contohnya adalah pertumbuhan pesat database DNA pada GenBank. Nah, GenBank adalah database utama dalam biologi molekuler yang dikelola oleh NCBI, National Center for Biotechnology Information di Amerika Serikat. Saya contohkan GenBank. Bisa dilihat layar Ibu? Masih di sini masih yang terlihat apa? Masih slide PPT, Bu. Oke, slide PPT. Sekarang? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat NCBI-nya, Bu. Oke, nah sekarang kita ke data GenBank. Saya klik gen di sini, lalu saya klik misalnya data gen apa? Ini sulit. Search. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan data bank, GenBank dari si insulin. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, data ini dari Homo sapiens, jadi hormon insulin manusia itu ada 2013 data di sini sekuen yang dari Mus musculus, Ratus navagatus, Bos taurus. Nah, di sini sampai di sini ada nih Sinosicloserius grahami. Nah, ini yang sudah dilaporkan ke data GenBank. Kita masuk contoh ke Homo sapiens. Kita klik, ada 2013 data gen tentang hormon insulin. Gen insulin di data NCBI. Kita klik. Nah, kita ambil satu di sini. Insulin like growth factor 1.
Dia terletak di kromosom 2. Jadi belajar biomol sudah tahu artinya gen. Kalau dia insulin pada Homo sapiens, nah, ini contohnya mana data gennya, Bu? Nah, seperti ini ya, kromosom 12, ini posisi lokasi gennya. Kita mau lihat data gene banknya kayak mana sih, Bu, data gene bank itu? Nah, kita klik gene banknya di sini. Ini saya nyontohkan, nanti belajar lagi next minggu depan yang lebih detailnya. Nah, kalau internetnya kencang, nah udah sekali klik, langsung jalan. Nah, inilah yang namanya data gene bank. Si insulin tadi, Bu, kenapa tertulisnya di sini Homo sapiens kromosom 12? Karena si insulin yang tadi, insulin growth factor reseptor target kita tadi, berada di kromosom 12. Jadi ini adalah, nah nanti belajarnya minggu depan yang ini, saya lihatin data gene dulu. Nah, ini data gene. 1 sampai berapa base pair katanya. Di sini tadi kita lihat. Ada 85.980 base pair. Masih ingat sequencing urutan bahasanya? Nah, ini AAG, CCA, CAG, AAC. Oke. Kita kembali ke PPT slide. Oke. Sudah paham di sini? Nah, ini yang data gene bank NCBI. Di otak-atik aja NCBI-nya, kalian mau cari apa gitu. Lanjut sejarah bioinformatika. Istilah bioinformatika atau bioinformatik mulai dikemukakan pada pertengahan era 1980-an untuk mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Namun demikian, penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika seperti pembuatan database atau basis data, pengembangan algoritma untuk analisis sekuens biologis sudah dilakukan sejak tahun 1960. Di awal 50-an, kemajuan teknik biologi molekuler dalam mengungkap sekuens biologis dari si protein. Masih ingat belajar biokimia sama Ibu? Protein itu disusun oleh apa? Asam amino, Bu. Asam amino. Oke, asam amino. Jadi dia disusun oleh asam amino. Lanjut membentuk ikatan apa? Ikatan peptida. Ikatan peptida. Nah, pertama kali penelitian ini itu orang meneliti susunan sekuens dari asam amino, protein, insulin. Sekuens biologis asam amino nanti jadi ketahuan nih, berapa jumlah, apa saja urutan asam amino pada protein insulin. Misalnya ada leusin berapa, fenilalanin ada berapa. Nah, kalau insulin itu dia dari 2 chain, ada chain A sama chain B. Jadi dua protein, jadi satu proteinnya terdiri dari dua chain A dan B. Lalu ada nanti terbentuk ikatan hidrogen, ikatan sulfur. Nah, ikatan sulfur itu terbentuk dari asam amino apa ke apa. Nah, itu ada semuanya dipelajari, mengkaji di bioinformatika. Sekuens biologis asam nuklear terungkap dan mengawali perkembangan basis data dan teknik analisis sekuens biologis. Nah, ini di 60-an. Lanjut, berikutnya sejarahnya 1970-an, basis data sekuens DNA dikembangkan di Amerika Serikat dan Jerman. Di sini pada laboratorium European Molecular Biology sama laboratorium biologi biologi molekuler Eropa. Lalu adanya penemuan teknik sequencing DNA. Masih ingat ya belajar sequencing, Sanger sequencing. Nah, sekarang sudah ada NGS. NGS itu terbagi lagi, ada NGS
tahap 2, tahap 3, kalau nggak salah sekarang udah yang ketiga, NGS yang tahap 3-nya. Nah, beda lagi. Di 80-an sama 90-an, terjadi ledakan jumlah sekuen DNA menjadi salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek pengungkapan genom. Meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan, analisis sekuen, dan pada akhirnya menyebabkan lahirnya lah studi bioinformatika. Jadi bioinformatika tuh nggak lain nggak bukan dia mengkaji ini DNA, RNA, protein terdiri dari susunan asam amino, masih ingat TL, valin, leusin, fenilalanin, serin, histidin. Nah, ini asam amino. Lalu ini kalau bicara gen ekspresi, masih ingat teknik analisis biomol, gen ekspresi berarti yang kita isolasi apa? RNA bukan, Bu? Ya, RNA, karena ekspresi gen hasil dari splicing, lalu messenger RNA, lalu pergi ke ribosom, dianalisis menjadi protein. Nah, kajiannya gen ekspresi. Nah, ini contoh data dari hasil microarray. Nah, ini sekuen nucleotide DNA yang kita pelajari juga di teknik analisis biomol. Lalu lanjut lagi RNA ekspresi gen jadi protein. Protein disusun dari asam amino membentuk ikatan peptida. Nah, di sini kita lihat ini struktur dari tersiernya si protein. Ada membentuk ribon atau pita-pita seperti ini. Ada warna pita. Lalu kenapa ini asam proteinnya ada yang berbentuk cuma benang seperti ini saja? Ada apa? Kenapa ini membentuk pita-pita menggulung? Kenapa dia membentuk kompleks seperti ini? Ini kenapa pita lurus saja? Nah, itu disebabkan karena strukturnya asam amino yang berikatan, lalu ikatan yang terbentuk. Adanya ikatan hidrogen, ikatan kovalen, nah ikatan van der Waals, nah itu jadi yang mengakibatkan si protein itu stabil dia pada struktur seperti ini gitu loh. Nah, itu nanti dikaji. Lalu ada namanya sisi aktif protein, tempat nanti menempelnya enzim atau ligan yang akan bereaksi dengan si protein tersebut, protein ini. Oke, nah masih ingat sentral dogma ya? Kita DNA, RNA, protein. Si RNA ini bisa kita balikan lagi menjadi si DNA. Jadi nanti ada genomic sequence. Kalau bicara genomic sequence berarti DNA, sekuen DNA, genom. Kalau bicara kita RNA, structure dan function, nah itu nanti struktur RNA dan fungsi RNA-nya. Kalau bicara nanti lanjut ke sekuen protein, struktur protein, lalu fungsi protein. Nah, lanjut kita ke fenotype-nya. Nah, di sini lanjut kita ke penerapan bioinformatik, basis data sekuen biologis. Sebelumnya sudah belajar Sanger sequencing, Ibu sudah memperlihatkan data dasar sequencing itu gimana, pik-piknya, dan sudah dijelaskan. Nah, di sini hasil dari sequencing itu diterjemahkan. Coba dilihat, ada warna putih, ada warna hijau keseluruhan. Artinya apa ini, Bu? Ya, nah sini kita coba dilihat di sini ada nama-nama. Ini satu isolat namanya. Bisa jadi ini sampelnya berbeda-beda. Jadi isolat 1 kodenya A01, isolat B01, E01. Misal ini adalah bakteri asam laktat. Jadi ada berapa isolat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 isolat. Ini datanya kita lihat setelah dianalisis dengan DNA analysis atau sequencing. Dapat data. Ternyata ada isolat yang berbeda. Contoh di sini, perhatikan di G01. Di E01, dia mengalami mutasi, delesi, tidak ada basanya di sini, tidak ada basa nukleotida,
Kenapa dia tidak hijau, Ibu? Karena ada sesuatu yang tidak sama gitu loh. Tapi kalau dia sama keseluruhan dia akan hijau. Nah, ini menggunakan software, menggunakan apa namanya di sini namanya Genedata Biologic DNA Analyzer nama softwarenya. Nah, nanti dilihat. Nah, ini conservationnya. Biasanya ini hasil ini menyesuaikan juga dengan data di sini. Di sini yang 01 peak-nya menggambarkan A, tapi yang nomor B C, lalu nomor E T, tidak sama. Inilah yang menyebabkan dia beragam. Bisa jadi ini yang menyebabkan dia tidak sama. Misalnya membedakan antara mawar, antara katak kulit hitam, kulitnya warna hitam, yang satu warna coklat, yang satu apa. Nah, mungkin ini gen targetnya dari pigmen warna si kulit kataknya itu yang diisolasi gennya. Nah, ini yang yang tidak sama sekuen basa nukleotidanya. Nah, di sini pensejajaran sekuen sama seperti yang tadi di atas. Nah, ini disejajarkan. Nah, dari warna hijau ini itu menandakan sekuennya memiliki kesamaan gitu loh. Tetapi ada juga yang berbeda. Contohnya di sini ini T, di sini C gitu loh. Nah, ini gambar peak dari data sequencing. Kalau dilihat di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 isolat, 4 sampel yang di sequencing. Nah, hasilnya coba dilihat di sini, ini harusnya C, 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 C. Berarti ini sama ya, dia menandakan C. Ini mungkin dia menandakan point mutation atau titik mutasi, single nucleotide polymorphism. Ini yang dinamakan penyejajaran sekuen. Jadi sekuennya itu disejajarkan satu dengan yang lainnya. Semisal kita punya sampel isolatnya 100 gitu. Sampel saya kasih namanya 100 sampel misalnya. Berarti kita sejajarkan nanti 100-nya tadi gitu loh. 100 sampel tadi kita sejajarkan hasilnya. Lanjut prediksi struktur protein. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Ini sekuennya asam aminonya. Lalu bagaimana struktur protein dari sekuen asam amino ini? Lalu bisa diprediksi nanti struktur proteinnya seperti ini. Stabilnya seperti ini strukturnya. Nanti kita bisa memprediksi struktur tersiernya, struktur primernya, gitu. Heliknya gimana, gitu. Nah, kita dari persejajaran tadi, kita juga bisa memprediksi berapa persen kesamaan gen yang tubuh kita, misalnya dengan tanaman philodendron. Kira-kira ada berapa persen menurut Ananda? Saya panggil Mbak Ika. Tensi. Kira-kira kesamaan kita, gen di tubuh kita dengan tanaman philodendron ada berapa persen? Mbak? Iya, Bu. Melihat dari gambar ini, Bu. Gimana, Mbak? Lihat dari gambar ini, Bu, kesamaannya berapa persen gitu? Kalau menurut Mbak Ika, berapa persen ada gen di tubuh kita dan ada juga gen di philodendron? Ini philodendron bukan ya namanya ya? Salah saya. Bunga apa ini? Dandelion bukan sih, Bu? Iya sih, dandelion, maaf. Dandelion bukan philodendron, salah. Nah, kira-kira menurut Mbak Ika, dandelion ini punya gen yang ada di dandelion, yang ada juga di gen kita. Kira-kira ada berapa persen? 5%, Bu. 5%. Ternyata 18% kesamaan ada di dandelion. Lanjut, yes.
Kira-kira kita ada berapa persen kesamaannya, Mbak Fuji? 20, Bu. 20%. Dengan yes loh. Nah, Enggak tahu, Bu. ternyata 26. Lanjut nih, lalat buah. Siapa lagi di sini? Ada Mas Danu nggak? Hadir, Bu. Ya. Kalau menurut saya 40%. 40% sama gen kita. Ya, hampir ya. Nah, udah bisa 44, tadi 20 mendekati, kurang 4%. Ya, 40%. Ternyata ada gen di tubuh kita tuh 40% ada di lalat buah gitu. Lanjut, ini mouse. Nah, Mas Yosya, monggo jawab. Nggak ada orangnya. Mas Prasetyo. Suara Ibu bisa kedengaran? Oke, berapa kira-kira kesamaan kita? Kira-kira menurut saya itu sekitar 67, Bu. 67%. 67%. Nah, kita lihat ternyata 92%. Makanya kita menggunakan mouse, tikus, rat sebagai hewan model dalam penelitian. Karena persentase kesamaan gen yang ada di tubuh kita itu 90% ada di mouse. Terakhir, Simpat apa? Kira-kira kesamaannya berapa? Nggak Mas Agi lah. Mbak Novi. 98% mungkin. 98%, korek ya. 98% kesamaannya. Aku nggak mau diklik ini. 98%. Kenapa ini nggak jadi hewan model? Karena ini butuh waktu lama untuk dia dia hamil, memiliki bayi, dan prosesnya itu lama gitu. Nanti dia akan punah untuk dilakukan dia sebagai hewan model penelitian. Kalau tikus atau mouse, dia sekali punya anak, melahirkan hamil, itu dia akan melahirkan 10 atau 8, mudah membiakkan. Oke. Makanya digunakan mouse atau star. Lanjut, basis data sequence biologis. Sesuai dengan jenis informasi biologis yang disimpan, basis data sequence biologis dapat berupa data primer. Jadi, sekuens primer asam nukleat itu DNA maupun protein. Yang sekunder menyimpan motif sekuens si proteinnya. Perhatiin ya, kalau ya basis data struktur untuk menyimpan struktur protein maupun asam nukleat. Basis data utama untuk sekuens asam nukleat saat ini yaitu data GenBank tadi di MBL, European Molecular Biology Laboratory, DNA, Data Bank of Japan. Nah, ini tergantung kita mau main mana. Saya biasanya lebih senang NCBI, GenBank mainnya. Karena nggak terbiasa aja nih, pakai MBL, pakai DDBG. Di sini banyak yang juga kita dapatkan informasi. Karena saya lebih senang di NCBI, lebih gampang, mudah untuk dipahami dan dipelajari pilihan-pilihan dari softwarenya. Itu untuk mengolah data, hasil, ataupun mencari database yang saya inginkan. Selain berisi sekuens asam nukleat, entry dalam basis data sekuens asam nukleat umumnya mengandung informasi apa saja? Ya tentunya kita tahu jenis asam nukleat DNA atau RNA.
nama organisme, sumber. Nanti kita ketahuan nih yang mana sekuen DNA, yang mana RNA itu bakal ketahuan. Ada informasinya si DNA gitu. Nama organisme, sumber asam nukleat tersebut. Nanti dari data tersebut, pustaka yang berkaitan dengan sekuen asam nukleat tersebut. Siapa yang mempublikasi sekuen data asam nukleat ini berkaitan dengan penelitian apa, judulnya apa, dipublikasi tahun berapa, yang mempublikasi siapa. Nah, ini ada semua di sini. Lanjut, sementara itu, contoh beberapa basis data penting yang menyimpan sekuen primer protein adalah yaitu Protein Information Resource, Swissprot, dan TRMBL. Nah, saya biasanya menggunakan Protein Information Resource. Nah, ini atau nanti bisa protein PDB ya, bisa juga. Ketiga basis data tersebut telah digabungkan dalam UniProt yang didanai oleh Amerika Serikat. Nah, entry dalam UniProt mengandung informasi tentang protein, sekuensnya, si protein ini sumbernya dari mana, organismenya diambil, pustaka yang berkaitan, komentar yang umum berisi penjelasan mengenai sumber fungsi si protein tadi. Kalau tadi asam amino, asam nukleat yang kita jelaskan, sekarang protein. Siapa yang meneliti, lalu dipublikasi di mana, judul jurnalnya apa, protein ini di sumbernya dari mana, ada semua dapat datanya. Informasi tentang si protein tersebut. Lanjut, kita ke Basic Local Alignment Search Tool atau BLAST. Nah, ini akan kalian pakai nantinya sampai belajar dengan saya sesudah UTS pun juga menggunakan BLAST, terutama di primer, desain primer, dan SMP. Nah, BLAST ini pensejajaran sekuen. Jadi, kita menggunakan BLAST ini untuk mensejajarkan data-data sequencing yang kita dapatkan, lalu dia itu merupakan berkaitan dengan penggunaan basis data sekuen biologis, sehingga kita dapat mengetahui nanti kira-kira yang saya sejajarkan ini gen apa ya. Nah, bisa saya mengamplify primer gen insulin, saya desain primernya, lalu saya amplify dengan PCR, lalu saya sequencing, dapat datanya, data sequence-nya, lalu saya sejajarkan dengan BLAST. Benar nggak? Saya ingin tahu benar nggak yang saya isolasi, yang saya amplifikasi ini dengan primer yang saya desain, benar-benar gen insulin nggak yang saya dapatkan? Lalu dengan menggunakan BLAST ini, jadi kita dapat mengetahui sekuen asam nukleat maupun protein yang mirip dengan sekuen tertentu yang dimiliki oleh data si NCBI tadi. Jadi kayak gini loh, dia suatu bank gen. Jadi kumpulan gen-gen, lalu saya mengekstraksi DNA, lalu saya mengamplifikasi gen, memperbanyak gen di PCR, lalu saya lapor ke bank gen tadi. Gen yang saya dapatkan ini gen apa? Lalu si software yang kita gunakan namanya software BLAST ini mensejajarkan, mencocokkan, mencari. Ini gen yang punya saya ini dengan yang ada di gen bank ini apa ya? Oh, misalnya, oh ternyata dengan gen nomor segini cocok. Oh, gen itu adalah spesies ini, ada ID-nya, nomor ID-nya ada. Nanti kita belajar di minggu depan, 15-nya. Keluar nanti, oh spesifiknya berapa persen kesamaannya. Kalau dia sama persis, dia akan menghasilkan kesamaannya, query coverage namanya 99%, 100%. Kalau dia kesamaannya nanti cuma 50%, berarti ada bagian dari gen yang saya dapatkan itu sama dengan bagian dari gen dari data genbank tadi gitu, spesies atau organisme tadi. Misalnya ketika saya sejajarkan GAPD8 misalnya, gen dari saya, kita isolasi dari manusia, gen GAPD8, lalu kita BLAST. Nah, itu otomatis data di genbank itu akan melaporkan 100% sama dengan GAPD8 Homo sapiens.
seperti itu. Harus 100% sama karena dia diisolasi darah dari sampel organisme yang sama gitu. Selama gen itu tidak mengalami mutasi atau polimerisme gitu ya. Hasilnya 100% recoverate. Hal ini berguna misalnya untuk menemukan gen sejenis. Nah, tadi yang saya jelaskan, memeriksa keabsahan hasil sequencing. Nah, tadi memastikan benar nggak ya saya mengisolasi dan saya mengamplifikasi gen insulin untuk memeriksa fungsi gen hasil sequencing. Nah, kita pengen tahu nih fungsi gen kita apa, lalu kita blast. Sehingga dari blast itu kita tahu gen-gen yang sama dengan gen kita itu, lalu kita bisa memprediksi fungsi dari gen yang kita analisa ini. Algoritma yang mendasari kerja BLAST adalah pensejajaran sekuen tadi. Nah, seperti ini, pensejajaran sekuen. Nah, di sini dia sejajarin C. Nah, dia nggak akan dikasihnya garis, di sini menandakan kalau dia tidak sama. Ini mengalami mutasi. Data yang dimiliki di sini C, yang didapat A, berarti mutasi. Kalau dia sama, dia akan seperti ini. Nah, kalau dia tidak memiliki sekuen GGG, dia akan strip. Berarti ini bisa jadi, kalau ini dianya normal, data normal pada NCBI, ini data yang kita miliki, yang kita laporkan, ini bagian ini mengalami delesi, hilang bahasa GGG-nya, gitu. Pensejajaran sekuen adalah proses menyusun, mengatur dua atau lebih sekuen sehingga bersamaan sekuen-sekuen tersebut tampak nyata. Baris sekuen dalam suatu alignment diberi sisipan umumnya dengan tanda ini, tanda strip ini ya. Berikut ada contoh alignment DNA dua sekuen pendek DNA yang berbeda, CCATC, AAC, dan ini satu lagi. Tanda garis menunjukkan kecocokan atau match di antara kedua sekuen. Ini disejajarkan keduanya, ini match, dan ini enggak match karena dia berbeda. Ketidakcocokan atau mismatch dalam alignment, dalam pensejajaran diasosiasikan dengan proses mutasi. Ini mengalami mutasi. Sedangkan kesenjangan atau gap bertanda strip diasosiasikan dengan proses insersi atau delesi. Jadi kalau misalnya tadi kita yang G ini normal, berarti sampel kita mengalami delesi, mutasi delesi, yang mana hilangnya basa nukleotidanya. Tetapi jika yang di atas punya kita normal, yang di bawah kita laporkan ke data GenBank, ternyata yang kita laporkan ada insersi, ada menyisip data G basa nukleotida GGG, sehingga ini dikatakan insersi. Masih ingat belajar biologi molekuler mutasi gen. Ada insersi, ada delesi, ada mutasi titik, ada silent mutation. Nah, itu. Analisis ekspresi gen. Nah, tadi kita belajar mensejajar sekuen, lalu menganalisis ekspresi gen. Tadi sudah dijawab Mbak Golin, kalau kita bicara ekspresi gen, otomatis yang kita bicarakan sudah pasti mRNA. Mengukur kadar si mRNA. Misalnya kita mengukur kadar mRNA dari si virus COVID-19. Kita jadikan si DNA dulu, misalnya dengan menggunakan teknik microarray, ataupun serial analysis of gene expression, atau analisis SAGE istilahnya, SAGE, analisis serial ekspresi gen. Nah, kalau bercerita tentang microarray, nanti ini akan menghasilkan data yang banyak dengan warna, nanti dihitung menggunakan algoritma. Jadi ada implementasi algoritma namanya ILGC. ILGC iteratif local clustering, Gaussian local clustering. Nah,
Teknik-teknik tersebut umumnya diterapkan pada analisis ekspresi gen skala besar yang mengukur ekspresi banyak gen, bahkan genom, dan menghasilkan data skala yang besar. Nah, di sini metode-metode penggalian data atau data mining diterapkan pada data terbentuk untuk mengolah pola-pola informatif. Contohnya metode komparasi digunakan untuk membandingkan ekspresi di antara gen-gen, sementara metode clustering itu digunakan untuk mempartisi data tersebut berdasarkan kesamaan ekspresi gen. Jadi kita pakai microarray, kita mau lihat ekspresi gen. Jadi kalau kita lihat ekspresi gen tuh bisa kita pengamatan setiap gen dari beberapa kondisi yang berbeda, atau mengevaluasi setiap gen dari satu kondisi tetapi dalam tipe jaringan yang berbeda, khususnya jaringan sel, contohnya jaringan sel kanker misalnya. Jadi kita bisa membandingkan si ekspresi gennya juga, kita bisa mengclustering juga. Ini contoh analisis clustering ekspresi gen. Contohnya di sini adalah gen kanker. Jadi gen kanker ya, pada kanker payudara kalau nggak salah saya ini. Jadi warna merah, warna hijau, intensitas warna ini gen ini merupakan ekspresi gennya. Nanti ada nilainya di sini. Lalu ini ada rumus algoritmanya. Nah, disinilah nanti akan menghasilkan database. Ini namanya microarray DNA atau CHIPS DNA. Lanjut, ini ada beberapa abbreviation, istilah-istilah singkatan yang kita pakai di data bioinformatik. Nah, di sini data dan website bioinformatik. Jadi yang ada di website dan data bioinformatika itu apa saja? Ada data DNA, genom, lalu RNA synthesis transcription, data RNA, lalu data protein. Genom, transkriptom namanya, di sini bisa di NCBI, di MPL, di DBJ. Nah, ini yang punya Eropa, Amerika, Jepang. Nah, proteom ini bisa diekspansi, PDB, kalau kita mau lihat protein di PDB, lalu di PIR. Ini nama link-linknya. Sel, kita belajar sel juga menggunakan data dari Craig Venter. Nah, di sini beberapa program-program tools, banyak lagi program ya, nggak cuma 3 ini, banyak banget data program bioinformatik. Bisa ada yang free, ada yang berbayar, ada yang harus kita mendaftar terlebih dahulu. Primer tree ini biasanya tools untuk mendesain primer gratis. Alignment, Crustal, Muscle, nah ini ada banyak yang gratis, ada Crustal Way contohnya, terus ada BioEdit juga gratis, Phylogenetic, Mega, Pop, ini Mega gratis, tahu saya tapi saya belum pernah menggunakan Pop, jadi saking banyaknya software itu kita milih. Nah, dulu saya diajarin pakai BioEdit, pakai Crustal Way, desain primernya pakai Primer 3 atau pakai Genius atau pakai Primer Blast. Nah, nanti silahkan kita belajar semuanya detail nanti minggu depan dan minggu berikutnya. Nah, ini link-link situs informasi database DNA, RNA, protein. Banyak ya. Nah, tergantung nanti kalian mau nyobain NCBI. Nah, silahkan dicobain NCBI itu. Mulai dari cari jurnal di PubMed, klik PubMed, lalu klik judul jurnalnya apa, tipe jurnalnya apa. Nah, ini salah satu link untuk mencari jurnal yang bagus melalui PubMed. Jadi jangan di Google lagi, tapi carinya di PubMed NCBI, cari jurnal yang bagus. Kita lanjut ke Human Genome Project. Human Genome Project, istilahnya itu, ini bisa nggak ya di running? Kayaknya nggak bisa. Tujuannya yaitu memetakan genom manusia sampai tingkat nukleotida atau base pair, dan untuk mengidentifikasi seluruh gen yang ada di dalamnya. Jadi sekitar 25 ribuan gen di dalam tubuh kita itu sudah dipetakan. Jadi kalau kita cari di NCBI, kita mencari
insulin, tadi keluarnya kromosom 12 karena si insulin tadi gennya berada di kromosom 12. Itu sudah bisa jadi itu dia sekuen referensinya. Apa maksud saya itu sudah dipetak di kromosom 12 itu sudah dipetakan nukleotidanya. Ada bagian dari wilayah lokasi di kromosom 12 itu apakah di lengan P atau Q, lalu lokus berapa, itu merupakan wilayah untuk pengkode gen insulin. Melalui Human Genome Project, para ilmuwan mengembangkan peta kompleks yang menunjukkan lokasi-lokasi gen normal maupun tidak normal, menimbulkan kelainan penyakit pada semua kromosom manusia. Ini juga sudah saya sajikan sebelumnya. Jadi Human Genome Project ini proyeknya selama 13 tahun, diselesaikan pada tahun 2003. Jadi mengidentify all the approximately 20.000 sampai 25.000 gen dari DNA manusia. Jadi dulu belum ada NGS ya. Jadi pas mengerjakan Human Genome Project itu orang pakai metode Sanger sequencing. Lalu ini cerita story dari saya dapat dari proses saya juga. Jadi nanti disambung-sambung itunya. Kan NGS baru dari tahun berapa gitu. Kalau dulu memang dibikin berapa Sanger sequencing maksimalnya berapa base pair. Nah, itu yang diidentifikasi. Lalu mendetermine sekuen 3 billion chemical base pair that make up a human DNA. Nah, semua informasi ini, sekuen ini disimpan di database. Nah, database-nya mana tadi? Di NCBI, EMBL, Eropa, sama di DBJ yang BG yang Jepang. Lalu bisa periksa juga di sini transfer related technologies to provide sector, private sector, address to ethical, legal, and social issues that may arise from the project. Ini contoh peta dari Human Genome Project. Contoh ini kelainan-kelainan, familial colon cancer, jadi yang deteksi bisa jadi di kromosom 2 ini gen ini yang apa di sini gitu. FCC misalnya. Ketika seseorang mengalami sickle cell disease di kromosom 11, lokasinya di sini yang harus dicek. Breast cancer, kromosom 17, 5-10% kasnya di kromosom 17. Down syndrome di kromosom 21. Jadi dengan adanya Human Genome Project ini, peta gen manusia itu penyakit-penyakit bisa dipetakan, lokasinya di mana gennya. Nah, itu tinggal mendesain dan mengidentifikasi apabila seseorang menderita penyakit. Misalnya dia menderita penyakit yang menyebabkan dia kanker, misalnya kanker kolon atau breast cancer. Tinggal diperiksa aja nanti di kromosom 17-nya gimana, apa yang mutasi gitu. Masuk ke sini enggak gitu loh. Atau karena apa kankernya, apakah karena mutasi reseptornya atau apa gitu. Sekian, terima kasih dari Ibu. Ada pertanyaan mengenai perkuliahan hari ini? Halo? Dari saya tidak ada, Bu. Tidak ada. Dari yang lain? Dari saya juga belum, Bu. Belum? Oke. Monggo jika ada pertanyaan yang lain. Yang lain? Ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke kuis ya. Jadi sudah langsung kuisnya itu ya, presensi.
satu kuis namanya. Nah, silakan kerja. Ini masuknya pakai email UAD ya. Waktunya Ibu batasi 5 menit. Silakan dikerjakan. Saya kasih linknya. Bentar. Nanti selesainya di jam 2. Begitu, ada pertanyaan? Kalau tidak, silahkan mengerjakan kuisnya sampai jam 2.